Gelombang besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peta kekuasaan di benua ini berubah total setelah terbentuknya dua poros baru, AFC Barat dan AFC Timur. FIFA dikabarkan telah menyiapkan skema pembagian slot Piala Dunia baru yang akan mengubah arah kompetisi internasional selama puluhan tahun ke depan. Di tengah pusaran politik, ekonomi, dan ambisi regional itu, satu nama muncul sebagai sorotan dunia, Indonesia. Mampukah negeri dengan jutaan pecinta sepak bola ini memimpin era baru dan menjadi simbol kebangkitan Asia Timur? Langit Kuala Lumpur sore itu mendung, tapi suasananya jauh lebih kelam dari sekadar awan hitam. Di dalam gedung megah yang selama puluhan tahun menjadi markas Konfederasi Sepak Bola Asia, riuh suara wartawan dan pejabat federasi terdengar saling bersahutan. Dunia baru saja menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, perpecahan terbesar dalam sejarah olahraga Asia. 37 negara anggota resmi mengumumkan keluar dari AFC dan mendirikan konfederasi baru bersama Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Dunia sepak bola terguncang, dan semua mata kini tertuju pada Timur. Perpecahan itu bukan sekadar langkah emosional, melainkan hasil dari akumulasi kekecewaan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Negara-negara Asia Timur dan beberapa dari Asia Tengah merasa dikecilkan dalam setiap keputusan besar yang diambil oleh AFC. Mereka menilai organisasi itu tak lagi berjalan berdasarkan prinsip sportivitas, melainkan dikuasai oleh kepentingan ekonomi dua negara kaya di kawasan Teluk, Arab Saudi dan Qatar. Selama ini, kedua negara itu memang memegang peranan penting dalam mendanai banyak kompetisi di bawah AFC. Sponsor, hak siar, dan program pengembangan pemain muda hampir semuanya bergantung pada dana mereka. Namun, dominasi finansial itu perlahan berubah menjadi kontrol politik. Banyak kebijakan, mulai dari penentuan tuan rumah hingga alokasi anggaran federasi, dianggap tidak lagi adil. Kekecewaan paling nyata muncul ketika AFC menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah gabungan babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Keputusan itu menimbulkan kontroversi besar karena tidak melalui mekanisme voting yang transparan. Jadwal yang padat, kondisi cuaca ekstrim, dan perlakuan tak adil terhadap tim tamu membuat banyak negara merasa dirugikan. Indonesia termasuk di antara yang paling merasakan ketidakadilan itu. Dalam laga melawan Arab Saudi, ribuan supporter yang telah membeli tiket resmi justru dilarang masuk stadion. Sebagian besar diusir oleh aparat lokal tanpa alasan jelas. Keluhan resmi yang diajukan oleh PSSI kepada AFC tidak pernah ditanggapi. Di mata publik, hal itu menjadi simbol betapa timpangnya perlakuan yang diterima negara-negara non-teluk. Jepang yang selama ini dikenal diplomatis akhirnya kehilangan kesabarannya. Dalam konferensi pers di Tokyo, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang menyatakan bahwa Asia Timur tak bisa lagi bertahan dalam sistem yang korup. Kami ingin membangun rumah baru untuk sepak bola Asia, rumah yang tidak dikuasai oleh politik atau uang. Ucapnya tegas, dukungan pun datang bertubi-tubi. Korea Selatan dan Australia langsung menyatakan bergabung. Tak lama kemudian, Indonesia, Irak, dan Vietnam menyatakan dukungan serupa. Di balik layar, pertemuan-pertemuan tertutup digelar di Tokyo dan Seoul untuk membahas bentuk konfederasi baru yang akhirnya diberi nama AFC Timur. Keputusan untuk membentuk konfederasi tandingan itu menjadi guncangan besar bagi dunia olahraga internasional. FIFA, yang selama ini menekankan kesatuan federasi regional, mendadak berada di tengah dilema. Jika mengakui AFC Timur, berarti mereka harus merevisi seluruh struktur keanggotaan dan pembagian slot Piala Dunia. Namun, jika menolak, mereka akan dianggap membiarkan ketidakadilan terus berlanjut. Media global segera menjadikan peristiwa ini sebagai tajuk utama. The Guardian menulis bahwa sepak bola Asia akhirnya melawan oligarki. Sementara ESPN Asia menyebut perpecahan ini sebagai revolusi moral terbesar dalam dunia olahraga modern. Di sisi lain, media dari Teluk justru menuduh negara-negara Timur melakukan kudeta. Di Indonesia, kabar pembentukan AFC Timur disambut dengan euforia besar. Warga menganggap ini sebagai peluang emas untuk mengembalikan kehormatan sepak bola nasional. Tagar sepak bola tanpa drama menjadi tren di media sosial, menggambarkan semangat publik yang mendambakan sistem kompetisi yang lebih jujur dan transparan. Pemerintah pun memberikan dukungan penuh. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyebut langkah ini sebagai sejarah baru bagi Asia dan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjadi pusat perubahan. Di Senayan, PSSI membentuk tim khusus yang bertugas merancang integrasi ke dalam struktur AFC Timur Jepang, sebagai motor utama, menawarkan Tokyo sebagai markas besar konfederasi baru. Gedung sementara di kawasan Shibuya sudah disiapkan untuk menampung sekretariat awal. Di sana, perwakilan dari 6 negara pendiri bekerja siang malam menyusun kerangka organisasi, sistem keuangan, dan rancangan kompetisi utama. Salah satu gagasan yang paling menarik adalah pembentukan East Asia Champions League.
kompetisi antar klub dengan sistem transparan seperti UEFA Champions League. Klub-klub besar dari Jepang, Korea, Australia, dan Indonesia seperti Urawa Reds, Jeonbuk Hyundai Motors, Melbourne Victory, dan Persija Jakarta disebut sudah menyatakan minat bergabung. Tak hanya itu, sistem wasit independen juga akan diterapkan. Setiap keputusan di lapangan akan diawasi oleh badan khusus yang bebas dari pengaruh politik maupun sponsor. Jepang bahkan mengusulkan pembentukan pusat pelatihan wasit internasional di Osaka untuk memastikan kualitas dan integritas pengadil pertandingan. Indonesia dipercaya memegang peran penting dalam bidang pengembangan pemain muda. PSSI mengusulkan pembentukan Akademi Sepak Bola Regional di Yogyakarta dan Surabaya untuk menampung bakat muda dari seluruh Asia Timur. Rencana ini mendapat sambutan hangat karena dianggap sejalan dengan semangat membangun fondasi dari bawah. Namun, langkah berani ini tidak tanpa tantangan. Arab Saudi dan Qatar segera melakukan lobi besar-besaran ke FIFA. Mereka menuding AFC Timur sebagai tindakan ilegal yang mengancam stabilitas sepak bola global. Dalam pernyataan resminya, Dewan Olahraga Teluk menyebut perpecahan ini sebagai keputusan gegabah yang digerakkan oleh emosi dan ambisi politik. Meskipun begitu, gelombang dukungan terhadap AFC Timur terus membesar. Beberapa negara di Asia Tengah dan bahkan Eropa Timur menyatakan simpatinya. Federasi dari Serbia, Kroasia, dan Ukraina menawarkan kerjasama dalam pelatihan dan pertukaran pemain muda. Di sisi ekonomi, banyak sponsor internasional mulai melirik potensi besar di balik proyek ini. Beberapa perusahaan teknologi dari Jepang dan Korea sudah mengajukan proposal kerjasama untuk sistem VAR, keamanan digital, dan platform streaming resmi AFC Timur. Para pengamat menilai bahwa keberhasilan konfederasi baru ini akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga integritas dan profesionalitas. Jika berhasil, bukan tidak mungkin AFC Timur akan menjadi model baru bagi dunia, menyaingi UEFA dalam hal tata kelola dan transparansi. FIFA sendiri disebut tengah membentuk komite khusus untuk meninjau situasi ini. Beberapa pejabat dari Eropa dan Amerika Latin kabarnya mendukung langkah reformasi Asia Timur karena menilai sistem lama sudah terlalu korup. Namun, keputusan resmi masih ditunda untuk menghindari gejolak lebih besar. Bagi Indonesia, peran barunya dalam AFC Timur adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin kawasan. Di sisi lain, tanggung jawab besar menanti, termasuk memastikan bahwa sistem baru benar-benar bebas dari praktik lama yang ingin mereka tinggalkan. Para analis menyebut bahwa Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Jika mampu menjalankan reformasi dengan jujur dan konsisten, negara ini bisa menjadi simbol kebangkitan Asia. Namun, jika tergelincir dalam politik internal, reputasi baru yang sedang dibangun bisa runtuh seketika. Pelatih-pelatih lokal menyambut baik perubahan ini. Mereka berharap sistem baru akan memberi ruang lebih besar bagi pelatih Asia untuk berkembang tanpa tekanan politik. Sepak bola harus dimenangkan oleh ide dan strategi, bukan oleh uang, kata salah satu pelatih Indonesia dalam wawancara televisi. Supporter juga memainkan peran penting. Mereka bukan hanya penonton, tetapi penjaga moral sistem baru. Di berbagai kota, komunitas penggemar mulai menggalang kampanye sosial untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan klub dan federasi. Di luar Asia, banyak pihak yang melihat ini sebagai refleksi perubahan geopolitik. Asia Timur, dengan kekuatan ekonomi dan teknologinya, mulai menunjukkan keinginan untuk berdiri mandiri, tidak lagi berada di bawah bayang-bayang dominasi Teluk. Dalam pandangan para akademisi, AFC Timur bukan sekadar organisasi olahraga, tetapi simbol pergeseran kekuasaan budaya dan ekonomi di benua terbesar dunia. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang identitas baru Asia Timur, tulis seorang peneliti olahraga dari Universitas Seoul. Waktu terus berjalan, dan dunia menunggu keputusan akhir FIFA. Namun, di lapangan-lapangan latihan dari Jakarta hingga Yokohama, semangat baru sudah tumbuh. Para pemain muda berlatih dengan tekad berbeda, mereka tahu mereka sedang menjadi bagian dari sejarah. Di tengah hiruk-pikuk politik dan diplomasi, suara anak-anak yang bermain bola di kampung-kampung Indonesia menjadi pengingat tentang hakikat sejati olahraga ini. Bahwa sepak bola lahir dari cinta, kerja keras, dan mimpi, bukan dari kekuasaan atau uang.